Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian, kelas 6. Kita akan melanjutkan materi kita tentang Asia Tenggara. Ya. Organisasinya adalah ASEAN. Ya. ASEAN ini adalah singkatan, ya, anak-anak. Anak-anak tahu ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nation, ya. Yang ini artinya bahwa ini organisasi dari negara-negara Asia Tenggara, ya. Anak-anak sekalian, ASEAN ini adalah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk itu kita akan melihat posisi daripada Asia Tenggara. Kita lihat ketika kita melihat di peta dunia. Nah, anak-anak, kalau kita melihat peta, ini seolah-olah kita ini berada di angkasa, ya. Anak-anak kalau pengalaman naik pesawat terbang, ketika kita di atas melihat ke bawah, pasti akan melihat pemandangan di bawah itu. Ada laut yang warnanya biru, ada daratan yang warnanya hijau, pegunungan yang warnanya hitam. Ya, kurang lebih kalau anak-anak bisa melihat peta dunia ini dilihat dari satelit, ya, yang ketinggiannya bisa melihat dunia keseluruhan. Nah, anak-anak bisa melihat bahwa peta dunia itu seperti ini. Nah, dunia itu ternyata memiliki 5 benua, yaitu ada benua Asia. Nah, ini Asia itu keseluruhan di sini. Asia, Afrika. Nah, Afrika, Australia. Nah, kemudian benua Amerika. Ini Amerika. Nah, benua Amerika ini ada Amerika Utara, ada Meksiko, Kanada, ya kan? Kemudian Amerika Serikat, kemudian Amerika Latin itu di sebelah benua yang bagian selatan itu ada negara-negara bagiannya di sana, dan negara-negara seperti Chile, Argentina, dan sebagainya. Ini Amerika. Kemudian adalah Eropa. Nah, ini Eropa. Eropa ini terdiri dari beberapa negara. Anak-anak tahu negara-negara Eropa yang terkenal sepak bolanya seperti Inggris, ya, Belgia, Belanda, Swiss, dan sebagainya. Ya, ini adalah termasuk yang di Eropa. Nah, sekarang Asia Tenggara, kalau anak-anak lihat, nah, Asia Tenggara itu terletak di sini nih. Nah, oh, ternyata Indonesia itu adalah wilayah dari di kawasan Asia Tenggara ini yang terluas, ya, karena ini bagian dari Asia Tenggara itu cuma batasnya sampai di sini, ya. Bagai batas dari mulai dari Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar. Nah, kemudian di sini batasan sudah merupakan Asia Timur ini di sini, ya. Oke. Untuk selanjutnya, nah ini udah tahu ya posisi Asia Tenggara itu kira-kira di sini nih. Nah, wilayah Indonesia segini. Nah, negara Singapura nggak kelihatan. Nah, sekarang secara spesifik nanti kita lihat benua Asia, terutama di Asia Tenggara khususnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah peta Asia Tenggara. Nah, kalau Asia Tenggara secara dekat kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah Indonesia, ya, yang warna ungu, ya. Kemudian
Singapura. Singapura itu hanya di ujung Semenanjung Malaka di sini ya. Ini sangat kecil negaranya. Dan ini terkecil di kawasan Asia Tenggara ya. Jadi negara yang terkecil di Asia Tenggara itu adalah Singapura. Kemudian Malaysia itu ada wilayah Malaysia Barat ya di Semenanjung Malaka dan Malaysia Timur. Nah, ini di Kalimantan. Nah, ini ada biru, ini udah beda negara. Ini adalah Brunei Darussalam ya. Yang warna biru kecil di sini ya. Nah, oh berarti Pulau Kalimantan ini ternyata miliknya 3 negara ya anak-anak ya. Nah, ini adalah Indonesia ya, yang warna ungu, kemudian di sini Malaysia Timur ya, kemudian Brunei Darussalam. Jadi milik 3 negara ya. Kemudian negara berikutnya adalah Filipina. Nih, Filipina yang warna hijau, mudah ini kepulauan. Negaranya berupa kepulauan ya. Nah, tapi tidak sebesar Indonesia ya. Ini adalah Filipina. Nah, oke. Untuk selanjutnya adalah Thailand. Nah, ini Thailand itu mulai dari sini wilayahnya. Nah, Semenanjung Malaka sampai ke sini. Nah, sampai perbatasan ini adalah Thailand. Nah, ini Thailand. Nah, kemudian negara Kamboja. Nih, Kamboja. Nah, Kamboja perbatasan di sini. Negara Kamboja. Kemudian negara Vietnam yang warna abu-abu. Nah, sampai batas ini. Dia memiliki wilayah pantai yang cukup panjang, ya. Sepanjang pinggir sini adalah pantai semua, adalah wilayah Vietnam. Nah, ini kemudian Laos. Laos yang warna ini merah jambu ya. Nah, ini wilayahnya di tengah, maka yang namanya negara Laos itu tidak memiliki daerah pantai ya di sini. Nah, kemudian Myanmar. Nah, Myanmar ini dulu namanya adalah negara Burma. Ya, Burma. Nah, ibu kotanya di Rangon dulu, Yangon, tapi sekarang adalah Myanmar ya. Oke. Kemudian Brunei Darussalam, ini Brunei Darussalam. Nah, jadi ada 10 negara ya anak-anak wilayah Asia Tenggara. Sebenarnya Asia Tenggara ini ada 12 negara. Ada 12 negara, yaitu yang masuk di organisasi ASEAN itu baru 10, yang belum masuk yaitu di sini adalah Timor Leste di sini ya. Nah, ini di Timor, di Pulau Timor di sini adalah milik 2 negara. Yang sebelah barat Kupang ini dia adalah Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian yang sebelah sini adalah Timor Leste yang sebenarnya dulu adalah merupakan bagian provinsi di Indonesia. Nih, Timor Timur dulu. Akhirnya dia merdeka sendiri menjadi sebuah negara yaitu Timor Leste. Kemudian Papua Nugini ya, di sini bagian dari sebelah timur daripada Papua. Ya. Nah, ini jadi 2 negara yang belum masuk di organisasi ASEAN. Ya, sekali lagi bahwa di Asia Tenggara ini ada 12 negara, tetapi yang masuk di organisasi ASEAN itu baru 10. Ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, negara-negara pendiri ASEAN. Organisasi ASEAN itu didirikan awal-awalnya adalah oleh 5 negara, yaitu yang pertama adalah Indonesia, nah, diwakili oleh Adam Malik. Nah, ini anak-anak lihat di sini ada fotonya Adam Malik. Kemudian negara Singapura waktu itu diwakili oleh S. Rajaratnam. Nah,
Kemudian yang ketiga itu adalah Malaysia. Malaysia waktu itu diwakili oleh Tun Abdul Razak. Ya, Tun Abdul Razak. Kemudian dari Filipina itu oleh Narciso Ramos. Nah, ini. Nah, satu lagi dari Thailand, ya. Waktu itu diwakili oleh Tanat Koman. Nah, ini Tanat Koman. Nah, sekali lagi anak-anak, bahwa 10 negara anggota organisasi ASEAN itu ada 5 negara. Anak-anak itu antara lain ada 10 negara, 5 negara pendiri, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Ini adalah pendiri. Nah, otomatis waktu itu anggota dari 5 negara ini sebagai pendiri, ya otomatis waktu itu pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, ya, 8 Agustus 1967, ketika ditandai dengan Deklarasi Bangkok. Ya, kenapa dinamai Deklarasi Bangkok? Karena waktu itu berdirinya awal terbentuknya itu karena adanya deklarasi yang dilakukan di kota Bangkok di negara Thailand. Nah, tanggal 8 Agustus 1967. Nah, kemudian anggota yang ke-6 menyusul yaitu waktu itu Brunei Darussalam. Itu ketika tanggal 7 Januari 1984. Nah, itu anggota yang ke-6. Kemudian yang ke-7 adalah Vietnam. Ya, Vietnam itu masuk anggota yang ke-7 tanggal 28 Juli tahun 1995. Nah, kemudian disusul 2 negara berikutnya, yaitu di tahun 1997. Yang pertama Laos. Laos itu tanggal 23 Juli tahun 1997. Kemudian juga Myanmar, itu tanggal 23 Juli juga 1997. Jadi 2 negara ini menjadi anggota yang ke-8 dan ke-9. Nah, baru kemudian yang ke-10 adalah Kamboja, itu tanggal 16 Desember tahun 1998. Ya, jadi sekali lagi anggota pertama didirikan ASEAN itu 5 negara pendiri itu tanggal 18 Agustus 1967, disusul anggota ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10. Nah, 7-8 berbarengan itu Laos dan Myanmar. Kita lanjutkan anak-anak. Berikutnya. Nah, oke. Ini tadi negara anggota Asia Tenggara. Nah, Indonesia anak-anak. Kita mau melihat identitas dari negara-negara yang kita kenal sebagai anggota di ASEAN. Ya, kita yang pertama kita sebutkan Indonesia dulu. Nah, Indonesia memiliki bendera merah putih. Ya. Oke, kemudian Indonesia itu beribu kota di Jakarta. Ya. Sistem pemerintahnya adalah republik. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Dan sekaligus kepala pemerintahannya juga presiden. Jadi di Indonesia itu kepala negara dan kepala pemerintahannya dilakukan oleh seorang presiden. Nah, bahasanya bahasa Indonesia, lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya, mata uangnya adalah rupiah.
Nah, ini Indonesia. Identitasnya pasti anak-anak juga kenal karena ini adalah negara kita sendiri. Berikutnya, kita akan lihat di negara Singapura. Apakah identitasnya? Yang pertama, benderanya mirip dengan Indonesia, tetapi bedanya di merahnya itu ada bulan sabit dan bintang, ya. Bintangnya ada 5 di situ. Oke. Singapura, ibu kotanya di Singapura juga. Sistem pemerintahnya republik. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala pemerintahnya perdana menteri. Bahasanya adalah bahasa Inggris. Lagu kebangsaan, majulah Singapura. Mata uangnya dolar Singapura. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya, negara Malaysia. Malaysia memiliki bendera yang warnanya seperti anak-anak bisa lihat di situ. Nah, ada warna biru di sudut, kemudian merah putih, kayak berlapis-lapis ya. Baik. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Sistem pemerintahnya adalah monarki. Monarki itu adalah kerajaan, kerajaan konstitusional. Kepala negaranya adalah seorang sultan yang bergelar yang di Pertuan Agung. Kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Bahasanya adalah bahasa Melayu. Lagu kebangsaannya negaraku. Nah, mata uangnya adalah ringgit. Nah, selanjutnya negara Filipina. Filipina memiliki bendera yang berwarna putih, biru, dan merah. Nah, ibu kotanya di Manila. Sistem pemerintahnya republik. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala pemerintahnya juga seorang presiden. Bahasanya bahasa Tagalog. Lagu kebangsaannya Lupang Hinirang. Mata uangnya adalah peso. Kita lanjutkan anak-anak untuk negara Thailand sekarang. Nah, Thailand memiliki bendera. Nah, benderanya adalah merah, putih, biru, putih, merah. Nah, ibu kotanya ada di Bangkok. Sistem pemerintahnya adalah monarki. Monarki tadi kerajaan ya, konstitusional. Kepala negaranya seorang raja. Kepala pemerintahnya oleh seorang perdana menteri. Bahasanya bahasa Thai. Lagu kebangsaannya Pleng Chat Thai. Mata uangnya adalah baht. Nah, ini adalah Thailand. Selanjutnya, kita akan melihat negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki bendera yang berwarna ada kuning, kemudian putih, hitam, kuning. Kemudian ada logonya ya di tengah. Brunei Darussalam, ibu kotanya di Bandar Sri Begawan. Sistem pemerintahnya adalah monarki atau kesultanan. Kepala negaranya seorang sultan. Kepala pemerintahnya juga seorang sultan. Jadi sekaligus ya, sultan itu memimpin sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya. Kemudian bahasanya bahasa Melayu. Lagu kebangsaannya Allah peliharakan sultan. Mata uangnya dolar Brunei.
Selanjutnya kita lihat negara Vietnam. Ya. Vietnam memiliki bendera warnanya merah, di tengahnya ada bintang. Ya. Ibu kotanya ada di Hanoi. Sistem pemerintahnya Republik Sosialis. Kepala negaranya seorang presiden. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Bahasanya adalah bahasa Vietnam. Lagu kebangsaannya Tien Quan Cha. Mata uangnya dong. Kita lanjutkan. Negara Laos. Nah, Laos memiliki bendera yang berwarna merah, biru, merah. Di tengahnya ada warna putih yang bundar ya di sini di tengah-tengahnya. Laos beribu kota di Vientiane. Sistem pemerintahnya adalah republik. Kepala negaranya seorang presiden. Kepala pemerintahnya seorang perdana menteri. Bahasanya adalah bahasa Laos. Lagu kebangsaannya adalah Peng Sat Lao. Mata uangnya New Kip. Oke, selanjutnya adalah negara Myanmar. Nah, ini anak-anak. Kenapa Pak Agus munculkan gambar bendera di sebelah kiri untuk negara Myanmar? Dan kemudian aku memunculkan lagi Pak Agus di sebelah kanan ada bendera lagi. Anak-anak sekalian, menurut bukumu yang dari SPS di situ masih memunculkan bendera yang sebelah kiri. Ini bendera dari Myanmar. Ini ternyata ketika tahun 2010 Myanmar sudah mengganti benderanya dengan warna yang sebelah kanan ini anak-anak. Nah, Pak Agus nggak tahu ini kenapa di buku juga masih dimunculkan bendera ini. Yang jelas mulai dari tahun 2010 ini bendera sudah digantikan dengan warna yang seperti ini. Kuning, hijau, merah, kemudian ada bintang di tengahnya. Ini adalah bendera Myanmar. Jadi kalau anak-anak ditanya, anak-anak mesti tahu ini adalah bendera Myanmar. Ya, bendera Myanmar telah diganti ketika tahun 2010. Kita lanjutkan. Myanmar itu beribu kota di Naypyidaw. Sistem pemerintahnya adalah republik. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala pemerintahnya seorang perdana menteri. Bahasanya adalah bahasa Burma. Lagu kebangsanya adalah All Free Homeland. Mata uangnya adalah kyat. Oke, anak-anak sekalian. Nah, ini negara berikutnya adalah Kamboja. Kamboja memiliki bendera yang berwarna biru, merah, dan biru. Tapi ada logo di tengahnya warna putih. Kemudian ibu kotanya di Phnom Penh. Sistem pemerintahnya adalah kerajaan. Kepala negaranya seorang raja. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Bahasanya adalah bahasa Khmer. Lagu kebangsaannya adalah No Koreats. Sedangkan mata uangnya adalah riel. Oke, anak-anak, sekarang Pak Agus lanjutkan lagi. Nah, anak-anak coba lihat di sini ada
lambang ASEAN. Ya. ASEAN sekali lagi ini adalah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Karena anggotanya sekarang ini ada 10, maka dilambangkan pada gambar itu seperti itu. Yang tengah, ya, ini adalah gambar yang warna kuning adalah ikatan daripada padi yang jumlahnya ada 10. Kemudian ada lingkaran biru, lingkaran putih, kemudian background merah, warna kuning, warna biru. Nanti akan ada semuanya memiliki arti karena ini merupakan lambang. Ya, ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. Ya. Ini adalah perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Dalam bahasa Indonesianya adalah Perbara. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, apakah arti lambang ASEAN yang tadi saya sebutkan? Ya. Nah, lambang tadi, lambang dari ASEAN, ini diresmikan penggunaannya pada bulan Juli 1997, nah, bersamaan dengan bendera ASEAN. Ini berupa lambang ASEAN dengan latar biru, tadi anak-anak lihat ya. Bentuknya itu terdiri dari 10 batang padi yang terhimpun dan terletak di lingkaran merah. Kemudian lingkaran merah ini dibatasi oleh cincin putih dan biru. Ke-10 batang padi melambangkan 10 negara anggota ASEAN dengan harapan para pendiri ASEAN itu agar negara-negara Asia Tenggara selalu terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Lambang ini melambangkan kemantapan perdamaian, persatuan, dan dinamika ASEAN. Nah, kenapa padi? Sebab nasi adalah makanan pokok kebanyakan warga Asia Tenggara dan padi juga merupakan tanaman terpenting bagi masyarakat di Asia Tenggara. Nah, sedangkan warna-warnanya yakni biru, merah, putih, dan kuning ini adalah warna-warna yang digunakan dalam bendera-bendera negara anggota ASEAN. Sebagai patokan, biru itu melambangkan perdamaian, merah itu melambangkan keberanian dan dinamika, putih itu melambangkan kesucian, dan kuning untuk melambangkan kemakmuran. Nah, baik anak-anak sekalian, Pak Agus ingin menyampaikan kepada kalian tadi yang saya jelaskan tentang organisasi ASEAN, posisi daripada ASEAN, ya, dilihat dari peta dunia, kalian paham dan tahu pasti. Nanti anak-anak juga bisa lihat sendiri di peta di rumah kalau punya atlas ataupun peta di rumah. Nah, posisi Asia Tenggara dari 10 negara itu anak-anak bisa lihat kembali. Nah, untuk itu nanti Pak Agus akan selanjutnya akan memberikan beberapa pertanyaan ya, tentang apa yang saya jelaskan. Ya, mudah-mudahan anak-anak paham dengan apa yang saya jelaskan dan nanti berikutnya anak-anak akan saya berikan soal tersendiri dan anak-anak untuk mengerjakan ya. Untuk itu selamat belajar dan bisa anak-anak baca dari buku cetak, dari apa yang telah ajarkan Bapak ini. Kamu bisa membuat rangkuman sendiri dan selamat belajar. Tuhan memberkati.